Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat setitik makna. Saat ini lagi heboh di media sosial, lagi viral tentang pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang dianggap membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Pernyataan Menteri Agama ini membuat umat Islam marah. Dan berikut kita dengarkan tanggapan atau reaksi dari beberapa ustadz yang menanggapi tentang pernyataan Menteri Agama ini. Bahkan sudah dari dahulu para ustadz, para ulama menanggapi aturan yang mengatur tentang pengeras suara di masjid. Berikut pernyataannya. Azan dilarang, kakek azan dilarang ngeci, ujung-ujung alatnya dibuang, ketiga kakek masjid tutup. Uang azan suara kuat, lagi masjid sepi. Speaker kuat, lagi sepi. Tekawak itu azan lagi ngamuk. Hayya 'alas shalah. Iya. Ujung apa wak sepi. Yang azan tua, asyhadu alla ilaha illallah. Ujung kata orang lain apa wak, tinggal tiang dengan aku masjid kata wong. Suara azan speakernya bagus, wong lagi sepi, tambah lagi kecil. Pak, ana dapat kiriman WhatsApp, ada wong yang bukan agama Islam, wong Kristen. Dia ngomong di dalam WhatsApp itu, benar apa tidak, pokoknya omongannya kurang lebih saya heran. Kenapa azan suaranya dibatasi? Walaupun saya bukan orang Islam, tapi kalimat yang disenandungkan di azan bisa menenteramkan hati saya dan sampai saya mengeluarkan air mata. Betapa indahnya suara azan. Bukan wong Islam, Menteri Agama tuh Islam. Itu pertanyaan yang pertama, datangnya dari Sofyan dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya. Sekarang pemerintah menerapkan undang-undang tentang batas suara azan yang diperbolehkan. Dan masyarakat boleh melaporkan suara azan yang mengganggu. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya bagaimana batas atau aturan mengumandangkan azan yang sesuai syariat Islam? Apakah dengan adanya undang-undang volume speaker suara adzan itu telah membatasi aturan dalam Islam? Bagaimana kita menyikapinya? Mohon pencerahannya Buya, karena hal tersebut telah memanaskan situasi di masyarakat. Masyarakat khawatir lambat laun adzan akan dilarang di Indonesia sebagaimana di Singapura. Terima kasih Buya. Bab adzan, ini spesial adzan ya, lain bacaan Al-Quran. Kalau adzan sudah tahu kita pada pertemuan yang lalu, jawabannya adalah masalah adzan. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat, itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial adzan. Adzan. Kalau adzan, jangan diganggu masalah adzan. Dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Maka yang adzan pun harus sesuai dengan syariat. Bukan adzan yang terlalu panjang sekali, ya, sehingga orang menunggu adzan berlama-lama. Jadi adzan, ini spesial adzan ya. Adzan disyariatkan
menurut agama adalah kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan. Adzan yang dikumandangkan ini ada fikihnya lagi ya. Adzan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Salat asar, adzan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Ini biasanya ini. Pulang dari sawah langsung megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Problem. Adzan awal waktu. Dikumandangkan ya Allah. Karena apa? Adzan itu akan ditunggu oleh orang. Ada yang pengen melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Adzan awal waktu. Baik, tapi kalau selain daripada adzan, itu memang ulama juga membahas masalah ini. Apakah ceramah? Apakah bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran itu pun ada aturannya. Khususnya madhab Imam Malik. Dari kalangan Malikiyah. Imam Malik itu sangat menghormati masjid. Masjid. Jangan masjid digunakan untuk gaduh. Guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan. Tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen? Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup. Setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Bukan sholat isya. Sholat maghrib, sholat isya. Itu kan masjidnya bunyi terus, jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai hafal itu dari awal sampai akhir, karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi.